never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Langit Thailand kembali menggelap bahkan sebelum pesta olahraga terbesar Asia Tenggara itu dimulai. Dan anehnya, semakin dekat tanggal pembukaan SEA Games 33 pada 9 Desember 2025, suasana yang semestinya penuh antusias justru dipenuhi getaran negatif. Ada yang menyebut Thailand hanya kurang persiapan. Ada yang bilang negeri Gajah Putih sedang diguncang masalah internal. Tapi di balik semua dugaan itu, publik Asia Tenggara justru melihat satu kenyataan. SEA Games 2025 ini lebih mirip drama kolosal daripada ajang olahraga. Indonesia sendiri datang dengan target yang tidak main-main. 85 medali emas. Bukan angka yang kecil, bukan angka yang sekadar tebar ancaman. Untuk itu, dikirimlah 996 atlet Garuda Muda terbaik ke tanah Thailand. Mereka datang membawa mimpi, ambisi, dan harga diri bangsa. Tapi sebelum langkah pertama dipijakan di arena, sebelum parade kontingen dimulai, sebelum obor dinyalakan, badai kontroversi justru bergulung-gulung. Promosi minim, venue berantakan, insiden simbol negara, konflik politik, boikot supporter, dan kisruh panitia semua tumpang tindih jadi satu. Indonesia marah, Vietnam marah, Malaysia ketawa miring. Bahkan Thailand sendiri dibuat pusing 7 keliling. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa SEA Games 2025 seperti dihantui kutukan sebelum dimulai? Mari kita bongkar satu-satu. SEA Games paling sepi dalam 20 tahun. SEA Games 2025 ini seharusnya menjadi ajang comeback megah Thailand setelah 18 tahun tidak menjadi tuan rumah. Tapi bukannya tampil dengan gemerlap seperti 1995 atau 2007, gelaran tahun ini justru terasa pudar. Media Vietnam bahkan menulis tajam. SEA Games yang paling dingin, paling sunyi, dan paling kurang perhatian publik. Banyak warga Thailand bahkan tidak sadar bahwa SEA Games sudah di depan mata. Tidak tahu jadwal, tidak tahu lokasi venue, tidak tahu momentum pesta olahraga tinggal hitungan hari. Padahal di era lalu, SEA Games itu semacam festival nasional. Iklan berseliweran, tema lagu diputar di mana-mana, sekolah dan kantor heboh mendukung atlet mereka. Sekarang, hening. Thailand membantah tuduhan tidak siap. Mereka bilang, promosi sudah dilakukan, tapi mereka juga tidak memungkiri banyak hal terlambat diurus, dan publik ASEAN menilai sendiri. Ia jelas terlihat kacau. Venue kocar-kacir, banjir merusak jadwal. Awalnya, 3 provinsi dipilih sebagai host, Bangkok, Chonburi, dan Songkhla. Tapi banjir besar melanda wilayah selatan memaksa 10 cabur dipindahkan mendadak ke Bangkok dan Chonburi. Efeknya fatal. Venue belum siap, perawatan telat, kolam renang utama molor pembangunannya, lapangan indoor masih berantakan, sistem transportasi volunteer berantakan. Banyak atlet dari beberapa negara bahkan harus pindah hotel karena akomodasi tidak sesuai staker. Di beberapa titik suplai listrik sempat padam saat geladi bersih. Sungguh tidak pantas untuk ajang sebesar ini. Drama politik, Thailand versus Kamboja memanas. Belum selesai dengan masalah teknis, Thailand tertepa isu diplomatik ketika hubungan dengan Kamboja kembali panas. Beberapa atlet Kamboja bahkan menolak hadir untuk beberapa event, menganggap situasi politik belum kondusif. Panitia kelabakan, media ASEAN heboh, dan publik menilai SEA Games berubah dari pesta olahraga menjadi arena demonstrasi politik negara kecil. Drama belum mulai, tapi intensitas sudah 200%. Insiden memalukan, lagu kebangsaan tanpa musik. Puncak kekacauan terjadi saat laga pembukaan futsal putri yang mempertemukan Vietnam versus Laos. Seharusnya momen hikmat ketika lagu kebangsaan dikumandangkan. Tapi yang terjadi adalah musik tidak berbunyi, speaker mati total, operator panik, panitia linglung, pemain terpaksa bernyanyi a cappella. Netizen langsung marah. Media Vietnam menyebut panitia merusak momen sakral bangsa. Pemain berdiri tegap, tapi suara mereka goyah tanpa iringan. Rasanya seperti menonton pensi sekolah yang lupa colok kabel speaker. Bedanya, ini acara internasional, disiarkan live, ditonton jutaan orang. Aib terbesar pembukaan cabur sejak SEA Games modern dimulai. Bendera Indonesia salah lagi, serius lagi. Indonesia awalnya menyambut antusias laga futsal Indonesia versus Thailand. Big match klasik Asia Tenggara. Tapi, publik langsung mencak-mencak ketika panitia merilis poster resmi. Bendera Indonesia diganti jadi bendera Laos. Dan bendera Thailand berubah jadi bendera Vietnam.
Netizen Indonesia langsung naik pitam. Bagaimana bisa kesalahan ini terjadi lagi? Setelah SEA Games Malaysia 2017, bendera Indonesia terbalik. SEA Games Kamboja 2023, bendera salah cetek di beberapa venue. SEA Games 2025 Thailand, bendera salah tampil di poster resmi. 3 insiden dalam 8 tahun, kebetulan atau kelalaian sistemik. Presiden Prabowo disebut sangat kecewa. Menpora Erick Thohir diminta bertindak tegas. Bahkan beberapa anggota DPR RI menyerukan nota protes resmi. Simbol negara bukan bahan bercanda. Supporter Thailand justru boikot SEA Games. Ini bagian paling mengejutkan. Ternyata bukan hanya negara tamu yang marah. Supporter Thailand sendiri yaitu Ultras Thailand mengumumkan boikot total. Alasannya, semua tiket SEA Games digratiskan. Tapi, masuk stadion wajib daftar pakai data ID card. Mereka marah. Mereka menilai kebijakan itu mengancam privasi. Data penonton bisa bocor. Pemerintah menggunakan SEA Games untuk mengumpulkan data penduduk. Akhirnya apa? Pertandingan perdana sepak bola Thailand versus Timor Leste berjalan di stadion yang hampir kosong. Suasana sepi, sorakan minim, atmosfer terasa mati. SEA Games tanpa supporter tuan rumah ibarat makan tanpa rasa. Indonesia tetap fokus meski diganggu dari segala arah. 996 atlet Indonesia dikirim, lebih sedikit dari Thailand, Filipina, dan Malaysia. Tapi jumlah bukan segalanya. Yang penting adalah mental, fokus, dan tekad. Di tengah kekacauan, bendera salah, supporter tuan rumah memberontak, venue molor, drama politik antar negara, lagu kebangsaan tanpa iringan, media internasional mengkritik. Indonesia tetap tegak. Para atlet datang bukan untuk ribut, mereka datang untuk bertanding, untuk membuktikan bahwa bangsa ini tidak mudah diguncangkan oleh kelalaian panitia negara lain. Erick Thohir menegaskan, jangan terprovokasi, tetap fokus, SEA Games ini menjadi tolak ukur menuju Olimpiade 2028. Benang merah, SEA Games 2025 adalah ajang penuh luka. Dalam catatan publik, SEA Games 2025 ini seharusnya menjadi panggung persatuan, tapi yang muncul justru persiapan minim, politik campur tangan, kesalahan fatal simbol negara, boikot internal, venue bermasalah, banjir mengacaukan penjadwalan, supporter tuan rumah mogok, negara peserta marah. Dan di antara semua kekacauan itu, Indonesia berdiri di barisan terdepan sebagai negara yang paling dirugikan secara simbol. Tapi, seperti biasa, bangsa ini tidak akan tunduk pada penghinaan. Harapan rakyat, Prabowo bertindak, Erick Thohir tegas. Publik Indonesia kini hanya menuntut 2 hal. Presiden Prabowo harus bersikap, Menpora Erick Thohir harus bergerak tegas. Karena ini bukan sekadar insiden kecil, ini menyangkut simbol bangsa, menyangkut martabat negara, dan menyangkut bagaimana Indonesia dipandang di mata ASEAN. SEA Games bukan tempat bermain-main. Untuk atlet Indonesia, kalian membawa nama bangsa. Meski dihina, diremehkan, diabaikan, bahkan diperlakukan sembarangan, atlet Indonesia harus tetap melangkah dengan kepala tegak. Karena kalian membawa merah putih, harga diri, identitas bangsa, marwah olahraga Indonesia. Ketika kalian masuk arena, seluruh 280 juta rakyat menonton. Bukan sekadar berharap emas, tapi berharap kalian menunjukkan nyali. Semangat juang Indonesia tidak pernah padam. Kita Garuda, kita tidak mundur. Apapun drama yang terjadi, SEA Games 2025 bukanlah akhir. Ini adalah panggung pembuktian. Untuk Indonesia, untuk martabat bangsa, untuk merah putih yang berkibar tanpa takut. Dan selama Garuda masih punya sayap, negara lain boleh kacau, boleh salah bendera, boleh putar musik salah, boleh persiapan amburadul. Tapi kita tetap melangkah maju. Karena kita Garuda dan Garuda tidak pernah tunduk.